Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 7 Oktober. Sirkulasi periferal Typhoon menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai utara pada Jumat lalu. Presiden Lai Ching-te mengunjungi distrik Jinsan dan Wanli kemarin untuk melakukan inspeksi situasi bencana. Selain itu, sebuah komunitas di Kilo mengalami kerusakan parah akibat Typhoon. Warga berharap agar pemerintah kota dapat segera membantu memulihkan kondisi ke sedia kala. Komunitas Pisa Sansui di Cirong rusak parah terdampak Taifun Kraton. Pemkot telah mengirim personel untuk membersihkan sampah dan membantu warga membangun kembali rumah mereka. Namun, dalam rumah warga masih terlihat banyak rumput dan bebatuan sehingga tidak layak untuk dihuni. Warga segera mengajukan keluhan kepada wali kota. 趁这2天假日，先恢复就是整个大家日常生活可以饮水，然后还有那个车库出入的部分。 Bencana parah juga terjadi di daerah Luifang, kota New Taipei. Lereng bukit di belakang SMA Luifang juga rongsor akibat hujan deras, menyebabkan sebagian kelas harus ditutup sementara. Perdana Menteri Chow Rong-tai saat inspeksi ke lokasi pada tanggal 6 berkomitmen akan membantu soal pendanaan dan memprioritaskan keselamatan siswa. Mari kita beralih ke daerah Wanli, kota New Taipei. Presiden Lai Ching-te didampingi Menteri Ekonomi dan Wali Kota New Taipei meninjau area sekitar SD Tapong dan Ostrit Jinsan untuk memahami situasi bencana. Presiden Lai menegaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana tahun depan akan bertambah 15,9 miliar dolar Taiwan dibanding tahun ini dengan total mencapai 55,1 miliar dolar Taiwan. 这笔预算，今天不分党派的委员都在场，我们希望预算能够尽速审议。 然后地方政府能够尽快的得到这笔经费。 Usai cek kondisi bencana, Presiden Lai terus berinteraksi dengan Wali Kota Hou sehubungan dengan pengendalian air sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah lintas kementerian dengan pemerintah daerah agar nyawa dan harta masyarakat terlindung dari banjir. Hari ulang tahun ROC akan berlangsung pada hari Kamis ini. Gladi resik diadakan kemarin. Saat menyanyikan lagu kebangsaan, Tentara Dirgantara, Komando Angkatan Darat, dan helikopter CH-47 dikawal oleh 2 helikopter Black Hawk memasuki lokasi sambil mengibarkan bendera. Penonton di lokasi pun berseru sangat mengesankan. Gladi resik HUT ROC tanggal 6 dimulai dengan formasi Angkatan Udara Brave Eagle di ketinggian rendah. Tak lama kemudian, Korps Kehormatan dari ketiga angkatan juga muncul di atas panggung untuk menunjukkan keterampilan senjata. Kemudian helikopter CH-47 melayang sambil mengibarkan bendera. Paduan suara para veteran tempur kuning Tau dan Nibun menambah kemegahan acara. Seiring tibanya angin monsun timur laut, hujan sporadis jangka pendek turun di wilayah timur laut yang berada di sisi depan arah angin pada HUT ROC hari Kamis. Suhu tinggi di kawasan utara dan timur diperkirakan berkisar antara 27 hingga 37 derajat Celcius. Suhu tinggi di wilayah sentral dan selatan juga berpeluang melampaui 30 derajat. Pesta HUT ROC diadakan di Taipei Dome pada tanggal 5. Kemarin dalam pidato sambutannya, Presiden Lai Ching-te menyampaikan bahwa Tiongkok baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Namun ROC akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-113. Lai menekankan bahwa Tiongkok tidak mungkin menjadi ibu pertiwi ROC. Begitu keluar teori ibu pertiwi ini langsung menjadi fokus media internasional. Pidato Presiden Lai Ching-te pada Gala Hari Nasional tanggal 5 menimbulkan perdebatan hangat. 中华人民共和国10月1号刚过完75岁生日，再过几天，中华民国就要过113岁生日。就年纪来说，中华人民共和国是绝对不可能成为中华民国人民的祖国。 Presiden Lai mengatakan Republik Tiongkok atau ROC telah berakal di Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu selama 75 tahun. Jika ingin mengucapkan selamat ulta kepada Republik Rakyat Tiongkok, tidak seharusnya menggunakan kata tanah air. 赖清德总统用了基础的事实，用了强大的逻辑，证明中华民国跟中华人民共和国互不隶属，也用了中华民国，也用了113年。 来团结台湾的最多数人，这样的说法事实上让现场的人非常傻眼，因为所有去参加国庆晚会的人都是来庆祝中华民国的生日，没有人是来庆祝中华人民共和国的生日啊。 Teori tanah air Presiden Lai tidak hanya memicu diskusi di dunia politik, tetapi juga menjadi halaman utama media The Guardian Inggris dengan judul Presiden Taiwan menyatakan Tiongkok bukanlah tanah air karena Republik Tiongkok lebih tua darinya.
Pada bulan Januari tahun ini, faktur sebuah toko waralaba kembang tahu di Taichung mendapat undian hadiah khusus senilai 10 juta dolar Taiwan. Namun malah diincar oleh sindikat penipu yang membawa dokumen pengadilan palsu dan menyatakan bahwa faktur tersebut rusak dan perlu dicetak ulang. Untungnya, Biro Perpajakan Nasional memperoleh laporan tersebut dan melakukan verifikasi. Siasat tersebut berhasil digagalkan dan hadiah akhirnya diklaim oleh pemegang faktur. Struk belanja dari toko kembang tahu di Taichung memenangkan hadiah senilai 10 juta dolar Taiwan pada Januari tahun ini. Namun belakangan ini terdapat penipu yang membawa surat resmi pengadilan distrik Tainan yang palsu dan mengklaim bahwa struk belanjanya rusak dan meminta toko untuk mencetak ulang. 他先问我说这几天有没有那个财政部公文下来给我们，就是要补印给他。我就说我还没收到。 Untungnya permintaan cetak ulang ini menarik perhatian Kantor Perpajakan Nasional Wilayah Sentral dan setelah diselidiki, surat resmi pengadilan tersebut adalah palsu. Hadiah struk belanja telah diambil oleh pemiliknya yang sah sehingga aksi penipuan ini gagal. Menurut peraturan undian faktur terpadu, struk belanja yang rusak atau tidak jelas karena alasan tertentu dapat dicetak ulang ke toko yang menerbitkan struk tersebut dengan membawa struk belanja asli. Setelah memverifikasi struk tersebut sesuai dengan arsip toko, struk belanja dapat dicetak ulang 1 kali. Namun struk yang hilang tidak bisa dicetak ulang. Kantor Perpajakan juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan faktur digital guna mengurangi risiko kerusakan atau pencurian faktur. Polisi mengingatkan barang siapa yang menggunakan dokumen aspal dan meminta untuk mencetak ulang faktur yang menang undian atau mengklaim hadiah secara ilegal telah melanggar hukum pemalsuan dokumen dan penipuan. Sesaat setelah taifun beranjak, ada beberapa ekor paus pembunuh pygmy ditemukan terdampar di pantai Pelabuhan Xingsan, Tainan kemarin. Ada 4 ekor yang mengalami luka ringan. 3 diantaranya dalam keadaan sehat dan telah dilepaskan ke habitatnya kembali. Sementara seekor lainnya dibawa ke pusat rehabilitasi paus untuk mendapatkan perawatan. Beberapa relawan berupaya membantu paus pembunuh pygmy mengarahkan sirip punggung dan lubang napasnya ke atas untuk mencegah organnya tertekan. Sementara yang lainnya terus menyemprotkan air untuk melembabkan dan menurunkan suhu dengan harapan dapat mempertahankan nyawa paus. Tanggal 6, petugas patroli laut menerima laporan warga ada 4 paus pembunuh pygmy terdampar di pantai Pelabuhan Xingsan, Tainan dan segera menghubungi Pusat Penelitian Cetacea dan Biota Laut NCKU untuk membantu penyelamatan. 3 paus yang berkondisi sehat dilepaskan kembali ke laut, sedangkan yang 1 lainnya dibawa kembali untuk dirawat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita selalu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.